Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya masuk materi, perkenalkan nama saya Sumerti dengan NIM 92434902100038 dari kelas 2A dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mungkin sebagian dari teman-teman bertanya-tanya, apa sih makna leksikal dan makna gramatikal itu? Maka dari itu, mari kita simak videonya. Nah, pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai makna leksikal. Jadi, makna leksikal adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata secara langsung sebagaimana tercantum dalam kamus tanpa dikaitkan dengan konteks tertentu. Jadi, seperti itu ya teman-teman mengenai pengertian dari makna leksikal. Jadi, kita lanjut pada pembahasan kedua. Di sini ada beberapa ciri-ciri khas makna leksikal. Antara lain, yang pertama yaitu bersifat tetap, tidak berubah tanpa konteks. Kedua, merupakan makna kamus atau denotatif sesuai dengan yang tercantum di dalam kamus. Tiga, tidak bergantung pada struktur kalimat. Kata bisa berdiri sendiri dan tetap memiliki arti. Yang keempat, digunakan dalam komunikasi dasar tanpa makna kiasan, perumpamaan, atau gaya bahasa. Nah, seperti itulah dari ciri-ciri makna leksikal. Jadi, kita beralih pada pembahasan ketiga, yaitu contoh makna leksikal. Di sini ada contoh kata air, memiliki makna leksikal sebagai cairan bening, tidak berwarna, dan tidak berbau. Contoh kata api, memiliki makna leksikal sebagai nyala yang keluar dari benda yang terbakar. Contoh kata batu, memiliki makna leksikal sebagai benda padat dan keras dari bumi. Contoh kata meja, memiliki makna leksikal sebagai perabotan berkaki untuk menaruh barang. Contoh kata makan, memiliki makna leksikal sebagai memasukkan makanan ke dalam mulut, lalu mengunyah dan menelannya. Jadi, seperti itulah beberapa contoh dari makna leksikal, teman-teman. Selanjutnya, kita beralih pada pembahasan keempat, yaitu perbedaan makna leksikal dan makna lain. Jadi, makna leksikal adalah makna asli, dasar, seperti yang terdapat dalam kamus. Contohnya, kata bunga berarti tanaman yang indah. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang timbul karena perubahan bentuk kata atau struktur kalimat. Contohnya, kata memukul, dipukul, dan pemukul. Berbeda pula dengan makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna kata yang dipengaruhi oleh konteks kalimat. Contohnya, kata bunga dalam frasa bunga bank berarti biaya jasa bank. Sedangkan makna kiasan adalah makna yang tidak sebenarnya. Biasanya digunakan dalam gaya bahasa atau majas. Contohnya, hatinya batu berarti orang yang tidak berperasaan. Jadi seperti itulah beberapa perbedaan dari makna leksikal dengan makna lain. Nah, pada bagian terakhir ini ada fungsi makna leksikal. Jadi, makna leksikal itu penting karena menjadi dasar pemahaman arti kata secara umum, memudahkan pencarian arti kata dalam kamus, menjadi pondasi dalam pembelajaran bahasa, dipakai dalam komunikasi ilmiah atau teknis yang membutuhkan kejelasan. Adapun kesimpulan dari makna leksikal adalah makna dasar atau asli dari sebuah kata, sebagaimana terdapat dalam kamus. Makna ini penting untuk pemahaman awal terhadap sebuah kata sebelum digunakan dalam konteks tertentu yang dapat mengubah atau menambahkan maknanya.
Nah, sekarang kita beralih pada pembahasan makna gramatikal. Jadi, makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat proses gramatika atau tata bahasa dalam suatu kalimat. Artinya, makna ini tidak melekat pada kata secara lepas seperti makna leksikal, tetapi timbul karena relasi antar kata atau perubahan bentuk kata melalui afikasi atau imbuhan, reduplikasi, komposisi, atau struktur kalimat. Nah, seperti itulah pengertian dari makna gramatikal, teman-teman. Yang kedua, ada ciri-ciri dari makna gramatikal, yaitu 1. Timbul karena proses tata bahasa seperti imbuhan, pengulangan, atau gabungan kata. 2. Tidak dapat berdiri sendiri tanpa konteks struktur kalimat. 3. Bersifat relasional, maknanya bergantung pada hubungan antar unsur dalam kalimat. 4. Tidak terdapat dalam kamus secara langsung. Itulah 4 ciri-ciri makna gramatikal yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan ketiga, yaitu contoh dari makna gramatikal. Contoh pertama ada contoh afikasi atau imbuhan. Kata dasar pukul menjadi memukul yang bermakna melakukan tindakan memukul. Kata dasar pukul menjadi dipukul yang bermakna dikenai tindakan pukul oleh seseorang. Kata dasar pukul menjadi pemukul yang bermakna alat atau orang yang memukul. Selanjutnya ada contoh reduplikasi atau pengulangan. Contoh kata rumah berarti tempat tinggal. Contoh kata rumah-rumah berarti banyak rumah. Contoh kata anak berarti seorang anak. Contoh kata anak-anak berarti lebih dari satu anak. Selanjutnya ada contoh terakhir, yaitu contoh komposisi atau gabungan kata. Gabungan kata rumah sakit berarti tempat untuk merawat orang sakit. Gabungan kata kaki meja berarti bagian dari meja yang menopang. Gabungan kata dari orang tua berarti ayah dan ibu. Itulah beberapa contoh dari makna gramatikal. Yang keempat ada fungsi makna gramatikal. Makna gramatikal berfungsi untuk 1. Memungkinkan variasi bentuk dan makna dalam bahasa. 2. Memperjelas hubungan antara subjek, predikat, dan objek dalam kalimat. 3. Menunjukkan waktu, jumlah, pelaku, dan aspek tindakan. Nah, kesimpulannya, makna gramatikal adalah makna yang lahir dari proses gramatika seperti penggunaan imbuhan, pengulangan, atau gabungan kata. Makna ini tidak dapat ditemukan secara langsung di kamus karena sifatnya relasional dan kontekstual, bergantung pada struktur kalimat dan bentuk kata. Nah, itulah pembahasan mengenai makna leksikal dan makna gramatikal. Mungkin cukup sekian ya teman-teman pembahasan saya mengenai makna leksikal dan makna gramatikal. Thanks for watching.